Sesuatu yang viral di media sosial ternyata bukan hanya dikonsumsi oleh kalangan orang-orang dewasa saja. Anak didik, para pelajar juga sama mengikuti sesuatu yang viral di media sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, para guru semua. Sesuatu yang viral di media sosial ternyata bukan hanya dilihat, ditonton oleh orang-orang dewasa. Anak-anak seperti siswa-siswi kita juga sama mengikuti berita yang lagi viral di media sosial. Saya juga merasa kaget ketika saya ngajar materi fikih. Ada siswa yang berkomentar, Bapak Guru katanya suara adzan dibatasi. Bahkan ada temannya yang menanggapi, iya, suara adzan saya lihat itu di Google, suara adzan disamakan dengan suara gonggongan hewan ini. Jadi saya kaget itu. Saya benar-benar tidak menyangka ternyata siswa-siswi kita sama mengikuti sesuatu yang viral di media sosial. Kemudian bagaimana cara guru menyampaikan permasalahan ini? Karena terus terang seakan-akan surat edaran Menteri Agama itu benar-benar menggelitik, terasa berusaha mengusik tatanan dogma agamis yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Memang perlu kita akui bahwa di dalam menanggapi fenomena yang lagi viral di masyarakat, sikap orang itu ada dua. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Orang-orang pasif ini tidak berusaha menyampaikan hasil analisanya terhadap fenomena itu. Bisa saja mereka tidak terusik, atau mereka hanya menganggap bahwa berita itu, wah ini berita seperti biasa sekarang viral nanti berubah lagi. Yang viral nanti berubah lagi, bukan ini lagi. Ini hanya sebatas sensasi dunia maya, mungkin seperti itu. Yang kedua adalah aktif. Mereka yang aktif ini kemudian menyampaikan analisa berupa komentar ini, itu, dan sebagainya. Dan analisa itu bisa saja pro dan kontra. Orang mengeluarkan pendapatnya itu memiliki kecenderungan karena ia mendukung atau kontra dengan pihak-pihak tertentu. Dan yang pasti bahwa orang yang menyampaikan analisanya, komentarnya, bisa saja dia langsung melakukan lompatan mencari, mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya, atau hanya dia justru mengambil pendapat orang lain, video-video yang beredar, artikel-artikel yang beredar, kemudian dia ambil sebagai sumber data analisanya. Hasil analisanya baik berupa video ataupun tulisan itu semakin kacau, semakin memperkeruh permasalahan yang ada. Dan ini perlu dihindari, dan hal semacam ini menjadi tanggung jawab guru. Mulai sejak awal sebaiknya guru sudah memiliki cara bagaimana mendidik siswa dan siswi di sekolah supaya mereka menjadi orang yang mandiri, yang profesional dalam melihat fenomena yang lagi viral di masyarakat
yang lagi viral di medsos. Maka sebaiknya guru perlu mengajarkan kepada anak-anak didik bagaimana cara mereka menanggapi sesuatu yang lagi viral di media sosial atau sesuatu yang lagi menjadi konsumsi masyarakat. Ada 3 tawaran yang saya perlu sampaikan kepada Anda semua. Yang pertama adalah kita harus identifikasi masalah yang sebenarnya. Kita cari tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Suatu yang lagi viral itu kita harus tahu sebenarnya apa sih masalah ini kok sampai viral seperti itu. Ketika ada permasalahan seperti ini, maka sangat penting, sebaiknya kita memang harus mencari permasalahan yang sebenarnya. Jangan seperti ketika ada anak didik kita lagi bertengkar antara misalkan Erwin dengan Sulhan. Ternyata Erwin ini anaknya yang rajin, penurut, dan Sulhan ini anaknya agak nakal. Kemudian ketika mereka berdua bertengkar, ada yang nangis, maka langsung kita menyalahkan, kamu Sulhan, kamu ini anaknya yang seperti itu, kamu suka mengganggu temannya. Jangan seperti itu. Kita harus identifikasi masalah yang sebenarnya. Kita tahu apa sih permasalahan anak ini, apalagi sesuatu yang lagi viral di media sosial, apalagi yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kita harus identifikasi masalah itu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan loncatan informasi. Jadi seperti surat edaran Menteri Agama ini, kita tahu bahwa ternyata sudah banyak orang yang menyampaikan pendapatnya, baik pro dan kontra, dan bermacam variasi yang mereka sampaikan di media sosial. Ada yang video-video itu dipotong sehingga sesuai dengan kemauannya si penyampai analisa itu, atau ada yang berusaha menjelaskan bahwa video yang sebenarnya seperti itu. Kemudian ada yang berusaha menengahi dan lain sebagainya. Maka ketika ada permasalahan seperti itu, kita harus melakukan loncatan informasi. Kita lihat sumber aslinya. Kita cari tahu video yang sebenarnya, kita cari tahu surat edaran aslinya. Kita baca, kita pahami, kemudian kita berusaha mencari apa sih yang menjadi permasalahan kok sampai menimbulkan pro kontra, sampai viral di media sosial. Kemudian yang terakhir, ketiga, sebagai guru tugas kita adalah mendidik, mengedukasi, tarbiyah. Jadi di dalam permasalahan, di dalam segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di masyarakat atau suatu yang lagi viral di media sosial, kita jangan sampai melakukan suatu yang bisa menimbulkan pro dan kontra. Seperti misalkan di dalam permasalahan surat edaran Menteri Agama, guru seharusnya melihat langsung, memahami langsung apa sih permasalahan yang ada. Guru tidak menyampaikan pendapat pribadi yang justru akan menimbulkan anggapan bahwa guru yang bersangkutan berpihak kepada salah satu kelompok. Karena terus terang saya melihat efek dari politik di negara kita, masyarakat masih terkoneksi dalam dua kelompok A, kelompok B. Kita sebagai guru harus benar-benar mandiri
dan benar-benar profesional. Jangan sampai kita sebagai pendidik oleh orang lain dianggap bahwa kita berpihak kepada salah satu pihak. Perlu diingat bahwa guru itu tidak boleh ikut politik praktis, tidak boleh jadi anggota partai. Jadi guru dalam segala hal, permasalahan yang ada, fenomena yang ada, suatu yang lagi viral, maka guru harus benar-benar menjadi guru yang profesional, tidak memiliki kecenderungan dan kecondongan kepada kelompok tertentu. Dengan demikian, edukasi guru kepada masyarakat itu penting. Misalkan dalam menanggapi surat edaran dan video yang lagi viral, guru perlu menyampaikan hasil pemahamannya tanpa harus memiliki kecenderungan dan analisa keberpihakan dalam apa yang ia sampaikan, baik kepada siswa dalam kelas ataupun kepada masyarakat yang kebetulan berbincang-bincang, bahkan bertanya kepada guru yang bersangkutan. Dengan demikian kesimpulannya bahwa kita harus mengajarkan kepada anak didik untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, kita mengajari anak didik untuk melakukan lompatan informasi sehingga kita benar-benar menganalisa kepada sumber yang utama, bukan kepada suatu yang juga pendapat orang lain. Ketiga, kita mengajarkan kepada anak didik bahwa kita dalam melihat permasalahan, kita harus benar-benar memahami secara analitik dan kita jangan sampai memiliki kecenderungan seakan-akan berpihak kepada satu kelompok. Demikian sahabat-sahabatku semua, Bapak dan Ibu guru, salam bahagia. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.